Terdapat seorang pria bernama Yongho yang sedang duduk di taman. Yongho pada saat itu sedang menunggu seseorang yang sangat ia ingin jumpai. Dan seorang tersebut merupakan cinta pertamanya pada saat sekolah dasar. Saat bersekolah, Yongho ikut acara festival olahraga di sekolahnya. Dan ia berlari untuk mewakili timnya. Akan tetapi Yongho pada saat itu terjatuh dan tangannya terluka. Saat ia membersihkannya, tiba-tiba seorang gadis mendatangi Yongho dan memberikan sapu tangannya. Karena sikap pedulinya tersebut, Yongho jatuh cinta pada pandangan pertama. Gadis itu bernama Soyun. Akan tetapi Yongho harus terpaksa menerima kenyataan bahwa gadis tersebut harus pindah dari sekolah. Dan sejak saat itu, Yongho tidak pernah bertemu kembali dengannya. Dan setelah beberapa tahun kemudian, Yongho tumbuh menjadi pria yang sederhana. Dan setelah ia lulus dari SMA, Yongho mengambil kelas tambahan untuk mengisi waktu luangnya, karena ia berharap lolos untuk masuk ke universitas. Akan tetapi ia terus saja gagal. Dan Yongho tidak sendiri. Seorang gadis bernama Sujin juga mengalami nasib yang sama. Pada suatu ketika, Yongho bertemu dengan Sujin di sebuah kafe. Walau mereka tidak akrab, Sujin kemudian meminta Yongho untuk membayari makanannya. Sujin berpikir bahwa pertemuan tersebut adalah takdir karena mereka selalu bertemu. Akan tetapi, Yongho kemudian berkata bahwa itu bukan takdir, melainkan itu hanya pertemuan biasa. Sujin kemudian tersenyum karena melihat Yongho salah tingkah. Saat malam harinya, Yongho masih mengingat pertemuannya dengan Soyun dan ia masih tidak bisa melupakan kejadian itu. Alhasil, ia akan mencari keberadaannya. Keesokan harinya, Yongho pergi ke rumah temannya untuk membeli ponsel baru. Dan kemudian Yongho teringat bahwa temannya adalah anak dari guru SD mereka yang kini menjadi wakil kepala sekolah. Ia kemudian meminta nomor Soyun melalui ibunya dan berkata bahwa ia ingin mengembalikan barang milik Soyun. Pada akhirnya Yongho mengetahui bahwa cinta pertamanya tersebut berkuliah di Universitas Busan. Dan Yongho kemudian membuat surat untuknya dan mengatakan perasaannya dan rasa terima kasih atas apa yang telah terjadi. Dan beberapa hari kemudian surat tersebut diterima oleh adik Soyun yang bernama Sohee. Pada saat ia datang ke universitas kakaknya, dia datang karena mewakili kakaknya yang sedang sakit. Sohee kemudian membawa surat tersebut kepada kakaknya dan ia membacakan isi surat tersebut. Keadaan Soyun pada saat itu memprihatinkan. Ia mengalami lumpuh pada kakinya dan tidak bisa berbicara. Dan dengan kesabaran Sohee mengajari kakaknya untuk bisa membalas surat tersebut. Akan tetapi Soyun tidak mengingat apapun tentang Yongho. Sohee kemudian membalas pesan tersebut. Apa mungkin Yongho salah orang? Akan tetapi Sohee mengubah isi pesan tersebut dan kemudian berterima kasih. Dan Sohee juga menuliskan bahwa tidak mau ada pertemuan di antara mereka. Walaupun begitu, Yongho tetap bahagia saat menerima balasan pesannya. Dan keesokan harinya, Yongho pergi ke bengkel kerajinan milik sang ayah dan ia membuat boneka anjing untuk diberikan kepada Soyun. Sohee dan kakaknya yang menerima hadiah tersebut sangat bahagia. Dan Sohee kemudian membalas hadiah tersebut dengan surat yang tidak biasa. Surat itu ditulis terbalik, sehingga Yongho harus menatap langit agar tulisan tersebut bisa terbaca. Dan di hari yang membahagiakan itu, Sujin datang dan mengatakan bahwa awan di langit merupakan pesan dari alam semesta, sehingga membuat mereka bisa menghabiskan waktu bersama. Secara tidak langsung, ia sedang mengungkapkan perasaannya kepada Yongho. Akan tetapi Yongho masih belum mengetahuinya. Di sisi lain, Sohee bekerja di toko buku milik ibunya
Dan ia juga meluangkan waktunya untuk menemani Soo-hyun di rumah sakit. Keesokan harinya, Young-oh bertemu dengan kakaknya, yang mana kakaknya sudah sukses. Ia tidak menyukai kakaknya karena kakaknya yang selalu sibuk dengan pekerjaannya dan kurang memperhatikan keluarganya. Young-oh yang merasa kesal kemudian pergi dari rumah, dan kemudian ia bertemu dengan Soo-jin. Dan pada saat malam itu Soo-jin banyak bercerita. Kemudian ia mengajak Young-oh untuk tinggal bersamanya. Soo-jin selalu mengalihkan pembicaraan dan menceritakan masa lalunya. Ia bercerita bahwa dulu saat ia dilahirkan, ia terluka karena kelalaian dokter dan keluarganya kemudian mendapat uang dari rumah sakit. Lalu pada akhirnya keluarganya menjadi kaya. Dan pada saat Soo-jin SMP, ibunya memberikan uang tersebut kepada Soo-jin. Sebelum akhirnya ibunya pergi meninggalkannya. Dan setelah ayahnya menikah lagi, ia hidup dengan kurang kasih sayang dari orang tua. Dan ia selalu merasa kesepian. Tiba-tiba Soo-jin berkata bahwa akan bercerita di lain waktu, saat mereka akan tidur bersama. Young-oh menolak dan berkata bahwa ia tidak akan tidur dengannya, meski Soo-jin adalah wanita kaya raya. Soo-jin patah hati mendengar perkataan Young-oh. Lalu kemudian ia mengalihkan pembicaraan dan berkata bahwa suatu saat mereka harus melihat aurora. Young-oh pada saat itu tidak bisa menerima perasaan Soo-jin karena hatinya sudah milik Soo-hyun. Hari telah berlalu, Soo-hye terus membalas pesannya sebagai Soo-hyun, dan banyak hal yang telah diceritakan, dan perlahan mereka juga semakin dekat. Walau Soo-jin sudah ditolak, ia masih berusaha menjadi teman yang baik dan mengajak Young-oh pergi ke pantai untuk beristirahat sejenak dari kelas akademi. Keesokan harinya Soo-hye mendapat paket dari Young-oh yang berisi kerang pantai dan sebuah perahu. Soo-hyun pada saat itu semakin penasaran dan ia menyuruh Soo-hye mewakili dirinya untuk bertemu dengan Young-oh. Dan beberapa hari kemudian Soo-hye memutuskan untuk menemui Young-oh di bengkel milik ayahnya. Dan di saat yang sama juga Young-oh pergi ke toko buku yang mana tempat Soo-hye bekerja. Namun sayangnya, keadaan belum mengizinkan mereka untuk saling bertemu. Musim gugur telah datang, keluarga Soo-hye harus menerima kenyataan bahwa Soo-hyun divonis tidak akan bertahan lama. Sang ibu merasa sangat gagal dengan cobaan yang ia alami. Sementara dengan Soo-hye, di sisa waktu kakaknya tersebut, ia memanfaatkannya dengan sangat baik. Dan ia juga memberikan foto Soo-hyun kepada Young-oh sebagai hadiah. Walaupun foto tersebut memperlihatkan separuh wajahnya, Young-oh sangat bahagia. Ia senang karena melihat cinta pertamanya kembali. Young-oh kemudian mengumpulkan keberaniannya untuk menjelaskan semuanya. Dan ia mengajak Soo-hyun untuk bertemu di depan sekolah lama mereka yang sekarang berubah menjadi taman. Dan di dalam surat tersebut Soo-hye berjanji bahwa akan menemui Young-oh pada tanggal 31 Desember saat hujan turun. Young-oh awalnya kesal pada isi surat tersebut, akan tetapi cinta membuatnya melupakan segala ketidakmungkinan. Dan sejak saat itu ia mengharap hujan di malam pergantian tahun baru. Dan di akhir tahun kedua Young-oh menyadari bahwa ia tidak memiliki bakat di bidang matematika. Ia kemudian meninggalkan kelas dan memutuskan untuk kuliah bisnis di Jepang. Saat sebelum pergi, ia menemui Soo-jin untuk berpamitan. Dan pada saat itu Soo-jin bertanya, apa perbedaan dia dengan cinta pertamanya? Young-oh kemudian menjelaskan bahwa Soo-jin seperti bintang yang menyala dengan sangat terang, sementara Soo-hyun adalah hujan yang dapat memberikan kenyamanan. Soo-jin kemudian mengerti, dan ia merelakan kepergian Young-oh.
Saat Yong-oh berkuliah di Jepang, Sohyun menghembuskan nafas terakhirnya. Sohee berusaha menjelaskan semua di dalam isi surat dan minta maaf, kemudian berkata bahwa selama ini ia telah membalas surat Yong-oh menggunakan nama kakaknya. Akan tetapi ia tidak mempunyai keberanian untuk mengirim surat itu. Dan pada akhirnya Yong-oh tidak pernah tahu bahwa Sohyun sudah meninggal dunia. Setelah beberapa tahun, Yong-oh kembali dan membuka toko payung. Ia juga menghabiskan waktunya untuk menunggu hujan pada tanggal 31 Desember. Suatu ketika Sujin datang ke toko Yong-oh dan ia mendapatkan hadiah yang sangat tidak terduga. Ia mendapat payung dengan lukisan bintang dan aurora yang sangat indah. Ia kemudian menangis dan berterima kasih lalu kemudian pergi. Dan Yong-oh masih menunggu hujan di malam pergantian tahun. Akan tetapi tidak ada keajaiban. Setelah 8 tahun menunggu, Yong-oh akhirnya tahu bahwa Sohyun telah lama meninggal dunia. Hatinya sangat hancur dan penantiannya selama ini sia-sia. Sementara dengan Sohee baru menyadari bahwa selama ini Yong-oh berjanji untuk menunggu Sohyun setiap tanggal 31 Desember. Saat ia membaca surat terakhir dari Yong-oh yang baru ditemukannya setelah beberapa tahun, Sohee tidak tahu dan tidak menyangka bahwa Yong-oh masih berharap pertemuan itu. Dan pada saat tanggal 31 Desember 2011, Sohee berpikir bahwa Yong-oh mungkin masih menunggu di taman. Dan sementara dengan Yong-oh ia menyerah dan memutuskan untuk mengakhiri penantian tersebut. Dan di saat itulah hujan kemudian turun, di mana Yong-oh akhirnya bergegas kembali ke taman. Dan begitu juga dengan Sohee yang turun dari mobil untuk menepati janjinya. Walaupun Yong-oh sudah tahu bahwa Sohyun sudah meninggal, akan tetapi terdapat satu hal yang tidak ia ketahui selama ini. Dan pada saat bersekolah, Sohyun sudah mengidap penyakit kronis dan ia tidak pernah ikut festival olahraga di sekolahnya. Dan di hari itu Sohee mengenakan baju kakaknya sebagai bentuk dukungan. Dan ternyata ialah yang memberinya sapu tangan kepada Yong-oh. Dan di hari itu juga Yong-oh membaca identitas nama di seragamnya yang bertuliskan Sohyun. Akan tetapi itu bukan Sehun melainkan Sohee. Dan karena itulah Yong-oh benar-benar bertemu Sohee. Dan ia tidak pernah salah dalam mencintainya.